4706. Hari lain kemudian, riak muncul di kehampaan dan sosok Yang Kai dan Xia Linlang tiba-tiba muncul. Begitu mereka muncul, mereka berdua memuntahkan seteguk darah. Roh ilahi yang barusan. Wajah Xia Linlang pucat karena ketakutan. Yang Kai menyeka darah dari mulutnya dan menggertakkan giginya. Jika aku tidak salah, itu Tao Wu. Petik 2. Jika bukan karena reaksi cepat Yang Kai barusan, dia akan ditekan oleh Tao Wu di tempat. Pada saat itu, Yang Kai mungkin bisa mempertahankan hidupnya. Lagi pula, roh ilahi di tanah leluhur masih harus mengandalkan kekuatan garis keturunannya untuk membuka semacam segel, jadi mereka tidak akan benar-benar melakukan apapun padanya. Paling-paling, mereka hanya akan memenjarakannya. Namun, dia adalah seorang wanita manusia, terutama dengan penampilannya yang cantik, dia lebih baik mati. Tao Wu adalah salah satu binatang kuno dan cara dia memandangnya barusan dipenuhi dengan niat jahat. Sudut mata Xia Linlang berkedut saat dia tersenyum pahit, mereka yang bersamamu biasanya tidak berumur panjang, kan? Petik 2. Bersembunyi di surga yang hancur, meskipun dia telah menjalani kehidupan yang tercela dan menyembunyikan identitasnya, dia setidaknya menjalani kehidupan yang damai, tetapi sejak dia bertemu Yang Kai, hidupnya cukup mendebarkan. Dikejar oleh Master tahap Open Heaven Orde ke-8, sekarang dia dikejar oleh semua roh ilahi di tanah leluhur. Ini adalah pertama kalinya Xia Linlang mengalami pelarian yang begitu putus asa, dan setiap kali dia berhasil melarikan diri, dia merasa jantungnya melompat. Yang Kai, di sisi lain, sepertinya sudah terbiasa dengan situasi seperti ini dan jelas telah mengalaminya berkali-kali. Kaulah yang bersamaku sekarang, jadi sebaiknya jaga mulutmu, kata Yang Kai ringan. Senyum Xia Linlang menjadi lebih pahit. Ekspresi Yang Kai tiba-tiba berubah saat dia melihat ke arah tertentu dan menggertakkan giginya, mereka datang begitu cepat. Petik 2. Mengatakan demikian, dia meraih lengan Xia Linlang, ayo pergi. Ruang beriak, mereka berdua tidak punya waktu untuk beristirahat sebelum menghilang lagi. Muncul kembali, Yang Kai nyaris tidak berhasil menstabilkan dirinya sebelum mengangkat matanya untuk melihat sosok yang melaju ke arahnya dengan aura yang luar biasa. Pria itu juga memperhatikan Yang Kai, dan ketika mata mereka bertemu, dia tidak bisa menahan diri untuk menatapnya dengan kaget. Anjing tua matahari cerah. Yang Kai mengutuk dengan marah. Ini benar-benar kasus ketika rumah bocor, hujan turun, ketika perahu tertunda, angin bertiup. Dia telah melarikan diri lagi dan lagi, tetapi yang paling dia takuti adalah menghadapi situasi seperti itu dan tiba-tiba berteleportasi ke musuh yang kuat. Sebelumnya, keberuntungannya cukup baik, dan setiap kali dia menggunakan teleportasi, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mengatur napas, tetapi kali ini keberuntungannya jelas telah habis dan dia langsung berteleportasi di depan Bright Sun Divine Monarch. Pada titik tertentu, orang ini telah muncul dari laut kemampuan ilahi dan tiba di tanah leluhur. Namun, Yang Kai segera menemukan bahwa ada sesuatu yang salah, karena ketika Bright Sun Divine Monarch melihatnya, ekspresinya tidak menunjukkan banyak kejutan, malah menunjukkan keraguan. Selain itu, Bright Sun Divine Monarch jelas terluka. Aura roh ilahi masih melekat pada luka-lukanya, menunjukkan bahwa luka-lukanya tidak disebabkan oleh menerobos laut kemampuan ilahi, melainkan oleh roh ilahi yang kuat di tanah leluhur. Pada saat ini, Bright Sun Divine Monarch juga memiliki rasa pahit di mulutnya. Sebagai salah satu dari 3 tahap Open Heaven Orde 8 yang hancur, meskipun dia telah bersembunyi di kedalaman surga yang hancur selama beberapa tahun terakhir, dia masih cukup terkenal. Namun, demi musim semi dunia, dia secara tidak sengaja memasuki tanah leluhur roh ilahi. Dia tahu tentang tempat ini. Bagaimanapun, pemuda berjubah putih dari klan Kun selalu memiliki semacam hubungan dengannya. Dibandingkan dengan Open Heaven Stage lainnya di Sateret Heaven, dia juga telah mendengar tentang tanah leluhur dan tahu bahwa ada tempat yang begitu ajaib di dunia ini. Dia juga tahu bahwa mereka yang tinggal di tanah leluhur adalah roh ilahi atau mereka yang memiliki garis darah roh ilahi. Untuk seorang kultivator manusia seperti dia yang tidak memiliki sedikit pun garis darah roh ilahi untuk datang ke sini, dia pasti tidak akan bisa melakukan apapun. Sebelumnya, dia telah bertemu dengan roh ilahi, dan yang terakhir telah menyerangnya tanpa peringatan apapun. Jika bukan karena kekuatannya yang layak, dia mungkin benar-benar mati di sini. Meski begitu, pertempuran dengan roh ilahi telah menyebabkan beberapa luka padanya. Untuk saat ini, dia hanya bisa mencari perlindungan dari klan Kun untuk menyelesaikan kesulitannya saat ini. Bagaimanapun, klan Kun telah bekerja sama dengannya selama ini dan dapat dianggap memiliki semacam persahabatan dengannya, tetapi dia belum pernah ke tanah leluhur, jadi bagaimana dia bisa tahu di mana klan Kun tinggal? Saat kepalanya berputar, dia melihat Yang Kai dan Xia Linlang muncul di depannya.
Bright Sun Divine Monarch sangat bertentangan. Yang Kai tidak diragukan lagi adalah pelakunya di balik kejatuhannya. Jika memungkinkan, dia tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabiknya. Namun, dalam situasi ini, dia benar-benar tidak berani bertindak gegabah terhadap Yang Kai. Jika tidak, jika dia menarik roh ilahi lainnya, dia tidak akan bisa mendapatkan manfaat apapun. Dia ragu-ragu sejenak, merasa agak tersesat. Pada saat ini, sebuah suara datang dari jauh. Matahari terang, tangkap orang ini dan klan Kun akan memastikan keselamatanmu. Petik 2. Bright Sun Divine Monarch segera mengenali suara ini sebagai pemuda berjubah putih yang telah mencari sesuatu di Sacred Heaven selama bertahun-tahun dan menyebut dirinya Kun Yu. Saat itu, pemuda berpakaian putih ini telah membawa seorang gadis muda untuk berlindung dengannya, mengaku dari klan Kun dan menampilkan garis keturunan dari klan Roh Ilahi Kun. Bright Sun Divine Monarch tidak terlalu peduli tentang ini. Selama itu tidak menghalangi kepentingannya sendiri, tidak masalah jika dia memberinya beberapa manfaat atau perlindungan. Selama beberapa tahun terakhir, Kun Yu terus-menerus mencari di Sacred Heaven, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dia cari, dan Bright Sun tidak pernah menanyakannya. Informasi tentang musim semi dunia juga diberikan kepadanya oleh Kun Yu, jika tidak, bagaimana dia bisa keluar dari tempat persembunyian surga gua semesta. Hanya saja dia tidak menyangka Kun Yu juga kembali ke tanah leluhur, tetapi memikirkannya, tidak aneh baginya untuk dapat kembali sejak dia lahir di sini. Mendengarkan kata-kata Kun Yu, Bright Sun tidak lagi ragu-ragu. Dia awalnya ingin mencari perlindungan dari klan Kun, dan karena Kun Yu ingin dia menangkap mereka, dia akan melakukan apa yang diperintahkan, memungkinkan dia untuk berinteraksi lebih baik dengan Master Klan Kun. Menjangkau, dia meraih Yang Kai dan Xia Linlang. Tidak seperti roh ilahi di tanah leluhur, sebagian besar roh ilahi tidak mengetahui latar belakang Yang Kai, yang memberinya kesempatan untuk menggunakan hukum luar angkasa untuk melarikan diri. Bright Sun telah melihat metode Yang Kai berkali-kali, jadi dia tahu bahwa jika dia membuat kesalahan sekecil apapun, bocah kecil ini akan menghilang tanpa jejak. Karena itu, Yang Kai tidak diberi kesempatan untuk melarikan diri. Yang Kai meraung saat dia memanggil Azure Dragon Spear-nya dan mendorongnya ke depan. Pada saat yang sama, Xia Linlang juga menyerang. Namun, bahkan dengan kekuatan gabungan dari mereka berdua, mereka masih tidak dapat menahan kekuatan cakar Bright Sun Divine Monarch. Tangan raksasa yang turun dari langit hanya berhenti sejenak sebelum sekali lagi menutupi langit. Kekuatan Master tahap Open Heaven Orde ke-8 sudah cukup untuk membuat Yang Kai dan Xia Linlang merasa putus asa. Saat tangan raksasa itu menekan, Yang Kai dan Xia Linlang keduanya mengeluarkan erangan teredam saat sosok mereka didorong ke bawah, hampir jatuh ke tanah. Namun, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi, dan sosok Qian yang anggun tiba-tiba muncul di samping Yang Kai dan Xia Linlang. Setelah melirik Yang Kai sedikit, dia mengangkat kepalanya untuk melihat telapak tangan yang turun dari langit. Dia melambaikan tangannya dengan ringan, tidak menunjukkan tanda-tanda aura. Tangan raksasa yang menutupi langit langsung menghilang. Sosok Bright Sun terhuyung mundur saat dia menatap wanita berpakaian Qian yang muncul. Meskipun dia belum menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, itu jelas tidak mudah untuk diselesaikan. Bahkan Master Open Heaven Stage Orde ke-8 seperti dia tidak akan mampu menangani wanita ini dengan mudah. Dengan kata lain, kekuatan wanita berpakaian Qian ini jelas jauh lebih kuat darinya. Roh ilahi macam apa ini? Tubuh Bright Sun Divine Monarch menegang saat dia menatap lekat-lekat pada wanita berbaju Qian. Klan Phoenix, Yang Kai perlahan menegakkan punggungnya dan menatap wanita yang muncul di sampingnya untuk membantunya menyelesaikan krisis ini. Vena naganya memiliki perasaan aneh terhadapnya. Dia telah mengalami perasaan ini ketika dia bersama Su Yan, ketika dia bersama Liu Yan, dan ketika dia bersama Jiu Feng. Ini memungkinkan dia untuk memastikan bahwa wanita berpakaian Qian yang tiba-tiba muncul ini harus memiliki garis keturunan klan Phoenix. Jangan takut, wanita berbaju Qian berkata dengan ringan, tetapi Yang Kai merasakan rasa aman yang tak terlukiskan. Dua garis cahaya terbang dari sisi lain. Itu adalah Kun Yu dari klan Kun dan gadis muda yang memegang cabang bunga persik. Melihat wanita berpakaian Qian, Kun Yu tertegun sejenak sebelum dengan cepat membungkuk dan berkata, Kun Yu Kun Klan menyapa senior Azure Luan. Petik 2. Wanita berpakaian Qian sedikit mengangguk, matanya yang indah menatap ke kedalaman kehampaan. Dari segala arah, aura kuat dapat dirasakan mendekat dengan cepat, masing-masing mewakili roh ilahi yang kuat. Azure Luan membuka mulutnya dan berkata, aku akan membawa orang-orang ini bersamaku. 3 hari kemudian, semua orang bisa datang ke Four Phoenix Pavilion saya untuk membahas masalah segel. Petik 2. Mengatakan demikian, dengan lambaian lengan bajunya, Yang Kai dan Xia Linlang terbang ke langit di bawah pimpinannya.
Setelah beberapa saat hening, aura kuat yang bergegas ke arah mereka semua jatuh kembali. Bright Sun Divine Monarch mengerutkan kening dan berdiri di tempat, ekspresinya berubah sejenak sebelum tiba-tiba berbalik untuk melihat Kun Yu, kamu menggunakan aku. Petik 2. Jika bukan karena adegan tadi, dia tidak akan terlalu memikirkannya. Namun, roh ilahi Azure Luan sebenarnya telah muncul secara pribadi dan menyelamatkan Yang Kai darinya. Sebelum dia pergi, dia bahkan mengatakan hal seperti itu, jadi dia tidak bisa tidak memikirkannya. Terlebih lagi, ketika dia pertama kali memasuki tanah leluhur, dia telah mendengar raungan marah dari dunia, mengatakan bahwa klan naga telah muncul di tanah leluhur. Sebelumnya, dia tidak begitu mengerti apa yang terjadi, tetapi sekarang, dia memiliki ide yang kabur. Roh ilahi yang bergegas ke sini dari segala arah jelas ada di sini untuk Yang Kai. Dengan kata lain, Yang Kai adalah klan naga yang muncul di tanah leluhur. Dia pasti sangat berguna untuk tanah leluhur ini, itulah sebabnya dia telah menarik begitu banyak roh ilahi. Yang Kai telah dikejar sampai ke tanah leluhur olehnya. Adapun informasi musim semi dunia, itu dikirim kepadanya oleh Kun Yu. Ketika dia mengejar Yang Kai, Kun Yu tidak ragu-ragu untuk membayar dengan Blood Essence-nya sendiri dan menggunakan Bloodline Mark-nya untuk memfasilitasi pengejarannya. Memikirkan kembali semua yang telah terjadi, Bright Sun Divine Monarch dengan serius curiga bahwa dia telah digunakan oleh Kun Yu. Saya hanya meminjam momentum, kata Kun Yu ringan, mengapa Raja Ilahi harus marah? Petik 2. Kamu seharusnya menjelaskan semuanya kepadaku sebelumnya. Ekspresi Bright Sun Divine Monarch cukup jelek. Raja Ilahi, ini adalah tanah leluhur. Kata-kata Kun Yu membuat kemarahan Bright Sun Divine Monarch hilang sepenuhnya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Jika dia ingin meninggalkan tempat ini, dia perlu meminjam kekuatan klan Kun, jadi tidak baik untuk berselisih dengan mereka. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, saya ingin melihat tetua keluarga Anda. Tidak masalah. Kun Yu mengangguk. 4707. Kecepatan Azure Luan sangat cepat, dan hanya dalam waktu singkat, mereka telah tiba di sebuah gunung yang indah. Puncak roh dipenuhi dengan kabut dan kekuatan spiritual yang kaya, dengan banyak paviliun. Di depan aula besar, Azure Luan melayang turun dan dengan lembut meletakkan Yang Kai dan Xia Linlang sebelum berkata, tempat ini sangat aman. Istirahat sehari dulu, aku akan kembali besok untuk bicara. Petik 2. Mengatakan demikian, Azure Luan dengan cepat pergi. Melihat sosoknya yang pergi, Yang Kai sedikit mengernyit. Dia memiliki beberapa pertanyaan di hatinya, seperti mengapa klan naga meninggalkan tanah leluhur, kemana mereka pergi, dan apa hubungannya segel dengan mereka. Roh ilahi lainnya mungkin tidak tahu, tetapi Azure Luan, yang terkait erat dengan garis keturunan klan Phoenix, harus mengetahui beberapa rahasia. Lagi pula, menurut informasi yang sekarang diketahui Yang Kai, klan naga telah meninggalkan tanah leluhur bersama dengan sebagian besar klan Phoenix. Namun, karena Azure Luan berkata dia akan datang menemuinya lagi nanti untuk berbicara, tidak perlu terburu-buru. Setelah melarikan diri dengan Xia Linlang selama beberapa hari terakhir, dia telah menghabiskan terlalu banyak energi dan perlu istirahat. Tidak ada seorang pun di aula, jadi Yang Kai dan Xia Linlang masuk dan masing-masing menemukan kamar untuk beristirahat. Di puncak roh lainnya, Azure Luan terbang, dan sudah ada 3 wanita menunggu. Yang satu berbaju ungu, yang satu lagi berbaju kuning, dan yang satu lagi berbaju putih. Gadis berbaju kuning melangkah maju dan bertanya, kakak, bagaimana situasinya? Petik 2. Azure Luan berkata, saya akhirnya menemukannya dan membawanya kembali. Tetapi dengan gangguan Kun Ao, kemunculan klan naga di tanah leluhur diketahui oleh semua roh ilahi. Saya khawatir masalah segel tidak dapat ditunda lagi. Petik 2. Wanita berpakaian ungu itu mengerutkan kening dan berkata, segel itu ditinggalkan oleh upaya gabungan klan naga dan Phoenix di zaman kuno. Karena itu adalah segel, itu pasti sangat penting. Namun, setelah bertahun-tahun, tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam segel. Jadi jika kita membukanya dengan terburu-buru, akan sulit untuk mengatakan apakah itu akan menjadi berkah atau kutukan. Petik 2. Azure Luan mengangguk dan berkata, memang benar bahwa tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam segel, tetapi semua orang tahu tentang roh ilahi yang menyegel tanah leluhur. Selain itu, setelah bertahun-tahun, segelnya agak melonggar, dan dari dalam segel, kekuatan tanah leluhur yang sangat murni sedang dilepaskan. Jika bukan karena ini, tidak akan ada orang dari klan Kun yang memimpin orang-orang di tanah leluhur yang ingin membuka segel. Petik 2. Ketiga wanita itu mengangguk kecil. Sementara mereka berbicara, seorang pria muda bergegas dan menangkupkan tinjunya, leluhur tua, tolong lakukan perjalanan ke Paviliun Phoenix. Sesuatu telah terjadi di sana. Mendengar ini,
Semua ekspresi wanita berubah, dan tanpa ragu-ragu, mereka langsung menghilang. Sesaat kemudian, di dalam paviliun Phoenix, para gadis menatap telur Phoenix di depan mereka dengan ekspresi serius. Paviliun Phoenix adalah tempat di mana penerus 4 paviliun Phoenix ditempatkan. Semua klan yang melahirkan telur Phoenix akan menempatkan anak-anak mereka di sini untuk memelihara dan memastikan kelangsungan hidup dan tingkat kelahiran mereka. Namun, pada saat ini, telur Phoenix di depan mereka memiliki vitalitas yang lemah, seperti lilin yang ditiup angin yang bisa padam kapan saja. Melihat ini, Azure Luan tidak ragu untuk membuka mulutnya dan menggigit ujung jarinya, memaksakan setetes darah esensinya sendiri dan menggambar garis merah darah pada telur Phoenix. Dalam sekejap mata, rune yang sangat rumit terbentuk, dan saat bersinar terang, itu sepenuhnya diserap oleh telur Phoenix. Kekuatan hidup, yang hampir padam, perlahan pulih. Azure Luan diam-diam menatap telur Phoenix di depannya dan menghela nafas pelan, berapa kali dalam 1000 tahun ini terjadi. Ekspresi wanita berpakaian putih menjadi suram saat dia berkata, yang ketiga, 2 sebelumnya. Tidak bisa diselamatkan, yang ini. Mereka mungkin tidak dapat menyelamatkan yang satu ini, dan apakah mereka berhasil menetaskan itu akan bergantung pada keberuntungan. Wanita berpakaian kuning berkata, kedua yang baru lahir tidak memiliki garis keturunan murni, jadi pencapaian masa depan mereka akan terbatas. Kekuatan tanah leluhur menjadi lebih lemah. Ini adalah asal dari semua roh ilahi, dan melemahnya kekuatan tanah leluhur sangat mempengaruhi kelahiran dan kelangsungan hidup semua keturunan roh ilahi. Generasi roh ilahi yang lebih tua juga memiliki perasaan yang sangat jelas bahwa jika mereka ingin meningkatkan kekuatan garis keturunan mereka sekarang, itu akan jauh lebih sulit daripada ketika mereka masih muda. Tentu saja, ini karena semakin tinggi garis keturunan mereka, semakin sulit untuk ditingkatkan, tetapi alasan terbesarnya adalah melemahnya kekuatan tanah leluhur. Warisan klan Phoenix sulit untuk dimulai, jadi jika ini berlanjut, bagaimana garis keturunan baru bisa lahir? Belum lagi klan Phoenix, beberapa roh ilahi yang langka bahkan telah kehilangan populasi mereka dan berada di ambang kepunahan. Kakak, segel itu. Gadis berbaju kuning itu menatap Azure Luan. Azure Luan menghela nafas berat. Keesokan harinya, Yang Kai, yang sedang bermeditasi, tiba-tiba membuka matanya dan keluar dari kamarnya, tiba di luar aula utama. Menatap ke langit, dia melihat 4 cahaya berwarna berbeda terbang ke arahnya. Xia Linlang juga memperhatikan keributan itu dan dengan cepat tiba di samping Yang Kai. Sesaat kemudian, 4 wanita mendarat di depan mereka. Yang Kai membungkuk, junior Yang Kai menyapa keempat senior. Xia Linlang juga dengan cepat mengikutinya. Sebagai master tahap Open Heaven Orde ke-7, dengan persepsinya yang kuat, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa masing-masing dari 4 wanita di depannya lebih kuat darinya. Bahkan Bright Sun Divine Monarch akan pucat dibandingkan dengan mereka. Azure Luan yang memimpin sedikit mengangguk ketika dia melihat Yang Kai dan berkata, saya Azure Luan, Anda harus tahu itu. Ketiganya adalah Yuan Chu, Yue Zuo, dan Hong Hu. Kami berempat adalah generasi tertua dari Four Phoenix Pavilion. Hati Yang Kai sedikit bergetar. Dia pernah mendapatkan daftar roh ilahi yang berisi 5 kata berwarna, Phoenix Merah, Phoenix Azure, Phoenix Kuning, Yuan Chu, Phoenix Ungu, Yue Zuo, dan Phoenix Putih, Hong Hu. Dapat dikatakan bahwa keempat wanita yang berdiri di depannya semuanya berasal dari klan Phoenix yang paling murni, dan klan Naga dan Phoenix selalu dekat sejak zaman kuno, jadi meskipun ada perbedaan besar dalam kekuatan di antara mereka, Yang Kai tidak merasakan sedikit pun tekanan. Sebaliknya, Vena Naganya sendiri cukup senang. Anda harus memiliki beberapa pertanyaan untuk kami juga memiliki beberapa pertanyaan untuk Anda. Azure Luan memandang Yang Kai seolah-olah dia adalah penatuannya, ayo masuk dulu. Petik 2. Yang Kai mengangguk. Kelompok itu memasuki aula utama dan duduk. Azure Luan dan mata lainnya semua terfokus pada Yang Kai, terus-menerus memeriksanya, seolah-olah mereka ingin melihat apa yang dia pikirkan. Garis keturunanmu agak aneh. Azure Luan berbicara lebih dulu, ini sangat murni, tapi sepertinya kamu tidak berasal dari klan Naga, bisakah kamu menjelaskannya? Petik 2. Yang Kai mengangguk, aku benar-benar bukan klan Naga, aku hanya ras manusia. Yue Zuo mengerutkan kening, karena kamu manusia, bahkan jika kamu kebetulan mendapatkan sumber klan Naga, garis keturunanmu seharusnya tidak begitu murni. Sumber klan Naga macam apa yang kamu peroleh? Energi klan Naga dan raungan naga segera terdengar di aula. Kepala naga emas raksasa muncul dari tidurnya dan melayang di belakang Yang Kai, menatap dunia. Mata indah Azure Luan menyipit, sumber naga suci emas. Yue Zuo juga menunjukkan ekspresi pengertian, tidak heran, Anda pasti telah mencoba meningkatkan sumber energi Anda sendiri selama bertahun-tahun, kan?
Petik 2. Yang Kai mengangguk dan berkata, saya telah mengkonsumsi banyak pil roh yang disempurnakan dengan bunga darah naga. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya, senior, dapatkah Anda memberitahu saya tentang klan naga? Petik 2. Gadis-gadis itu saling melirik sebelum Azure Luan menjelaskan, kami sudah berada di tanah leluhur sejak kami lahir, jadi kami belum pernah bertemu klan naga sebelumnya. Namun, karena warisan dalam garis keturunan kami tahu sedikit tentang klan naga. Adapun apakah itu benar atau salah, Anda harus memutuskan sendiri. Aku tidak mencoba menipumu. Junior tidak berani berpikir begitu. Yang Kai sedikit mengangguk. Azure Luan kemudian berkata, kamu harus tahu bahwa selama roh ilahi mencapai usia dewasa, mereka akan memiliki kultivasi yang sebanding dengan Master Open Heaven tingkat tinggi. Ras naga, sebagai pemimpin roh ilahi, secara alami sama. Mereka yang bisa berubah menjadi bentuk naga dengan kekuatan yang lebih rendah dari Master Open Heaven tingkat tinggi, tidak peduli berapa tahun mereka berkultivasi, masih hanya naga muda di antara klan naga. Hanya mereka yang dapat dibandingkan dengan Master Open Heaven State tingkat tinggi yang dapat disebut naga besar. Yang Kai mengangguk. Dia telah mendengar cerita ini dari BC, yang mengatakan bahwa saat berubah menjadi bentuk naga, membutuhkan setidaknya 1000 zang untuk layak disebut naga besar. Di atasnya, ada naga suci. Azure Luan melanjutkan, kekuatan naga besar setara dengan Orde ke-7 atau Open Heaven Orde ke-8, sedangkan naga ilahi setara dengan Orde ke-9. Anda harus memahami perbedaan antara keduanya. Petik 2. Perbedaan kekuatan antara setiap kelas kultivator Open Heaven Stage seperti perbedaan antara surga dan bumi. Tahap Open Heaven Orde ke-6 dapat dengan mudah membunuh Orde ke-5, Orde ke-7 dapat membunuh Orde ke-6 dengan mudah. Kesenjangan antara Orde ke-9 dan kultivator tahap Open Heaven Orde ke-8 bahkan lebih besar. Adapun naga ilahi, itu adalah eksistensi yang sebanding dengan Master tahap Open Heaven Orde ke-9. Sumber energi yang Anda peroleh pada awalnya dimiliki oleh naga ilahi. Azure Luan memandang Yang Kai, Anda dapat memperbaiki sumber energi ini dan membuat vena naga. Terlepas dari apakah Anda berasal dari ras manusia atau tidak, sebenarnya, Anda sudah menjadi klan naga sejati, tetapi dalam hal kekuatan, Anda hanyalah naga muda. Petik 2. Yang Kai terdiam. Dia telah berkultivasi dengan susah payah selama bertahun-tahun untuk mencapai pencapaiannya saat ini, tetapi ketika ditempatkan di antara klan naga, pencapaian seperti itu masih hanya dimiliki oleh naga muda. Kekuatan klan naga sudah jelas. Namun, memikirkan bagaimana Zuyan, Fuzun, dan yang lainnya hanyalah naga muda, dia merasa jauh lebih baik. Namun, sumber energi klan naga miliknya adalah sesuatu yang dia peroleh saat dia masih sangat lemah. Apa yang terjadi dengan pemilik sebelumnya dari sumber energi ini? Dia benar-benar jatuh di tempat itu. Orang harus tahu bahwa itu adalah naga ilahi yang sebanding dengan Master tahap Open Heaven Orde ke-9. Zuyan juga telah memperoleh sumber klan Phoenix, jadi bagaimana mungkin klan Phoenix yang telah jatuh bersama dengan naga ilahi menjadi lebih buruk? Apa yang terjadi di masa lalu akan selamanya tetap menjadi misteri. Kehendak surga. Azure Luan menghela nafas. Awalnya, dia berpikir bahwa bahkan jika Yang Kai adalah anggota klan naga, jika kekuatan garis keturunannya tidak mencukupi, dia mungkin tidak dapat membuka segelnya. Ketika saatnya tiba, dia bisa menjelaskannya kepada roh ilahi tanah leluhur dan mungkin menekan masalah ini. Tapi sekarang dia melihat sumber energi Yang Kai, dia tahu metode ini tidak akan berhasil. Meskipun vena naga Yang Kai hanya pada tingkat naga muda, itu sangat murni, sehingga mungkin memiliki kesempatan untuk membuka segel. Apa alasan Pavilion 4 Phoenix harus menghentikan banyak roh ilahi di tanah leluhur? Setelah hening sejenak, Azure Luan bertanya, apakah kamu tahu mengapa roh ilahi di tanah leluhur ingin menangkapmu? Yang Kai berkata, dikatakan bahwa mereka ingin menggunakan garis keturunanku untuk membuka semacam segel. Petik 2. Azure Luan terkejut, kau tahu, itu mudah dijelaskan. Di zaman kuno, klan naga dan Phoenix bekerja sama untuk meninggalkan segel. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam segel itu. Mungkin beberapa generasi pertama roh ilahi tahu tentang itu, tetapi setelah bertahun-tahun dan generasi warisan, bahkan kami, roh ilahi, telah kehilangan banyak hal. 4708. Di zaman kuno, tidak ada yang tahu mengapa klan naga dan klan Phoenix meninggalkan segel di tanah leluhur, tetapi satu-satunya hal yang dapat kami konfirmasi adalah bahwa segel itu mengandung sejumlah besar kekuatan tanah leluhur murni. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, segel telah mengendur dan kekuatan tanah leluhur meluap darinya. Kami secara pribadi pergi untuk menyelidikinya dan mengkonfirmasi ini. Azure Luan melanjutkan, menurut spekulasi kami,
Segel itu terbentuk dari kekuatan tanah leluhur, itulah sebabnya fenomena seperti itu terjadi. Petik 2. Yang Kai mengerutkan kening, karena itu segel, itu pasti sesuatu yang buruk. Jika kita membukanya dengan gegabah, siapa yang tahu apa konsekuensinya? Petik 2. Azure Luan tersenyum pahit dan berkata, bagaimana mungkin roh ilahi dari tanah leluhur tidak mengetahui hal ini? Namun, Anda harus tahu bahwa roh ilahi semuanya tinggi dan perkasa. Bahkan jika ada sesuatu yang buruk di segel saat itu, setelah bertahun-tahun, itu mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan jika ada sesuatu yang tertinggal, dengan kekuatan roh suci tanah leluhur, mereka tidak akan takut. Membuka segel mungkin berisiko bagi roh ilahi dari tanah leluhur, tetapi dibandingkan dengan mendapatkan manfaat, itu tidak signifikan. Segel itu berisi kekuatan murni tanah leluhur. Jika segel bisa dibuka, itu akan memperbaiki situasi tanah leluhur saat ini dan akan sangat membantu reproduksi dan kelangsungan hidup ras roh ilahi. Jika bukan karena ini, klan Kun tidak akan begitu fokus untuk memecahkan segel selama bertahun-tahun. Mendengar ini, Yang Kai terdiam. Dengan kultivasi tahap Open Heaven Orde ke-6, dalam keadaan seperti itu, dia benar-benar tidak dapat menolak. Bagaimana sikap Paviliun 4 Phoenix? Yang Kai mengangkat kepalanya dan bertanya. Azure Luan berkata, kami tidak pernah setuju untuk membuka segel, tetapi dengan situasi saat ini, tidak masalah apakah kami setuju atau tidak. Sejujurnya, mulai kemarin dan seterusnya, ada lebih dari 10 roh ilahi berlama-lama di luar Four Phoenix Pavilion, jadi bahkan jika kami ingin mengirimmu pergi, kami tidak bisa. Petik 2. Dia melanjutkan, belum lagi, ribuan tahun yang lalu, segel sudah mulai kendor. Bahkan jika itu tidak pecah dengan sendirinya, setelah puluhan ribu tahun, segel itu sendiri akan hancur dengan sendirinya. Petik 2. Saya mengerti. Yang Kai menarik napas dalam-dalam, apa yang Anda perlu saya lakukan? Azure Luan berkata, Anda tidak perlu melakukan apapun. Segel itu ditinggalkan oleh klan naga dan Phoenix dengan kekuatan garis keturunan mereka sendiri, jadi jika Anda ingin memecahkannya, Anda hanya perlu kehilangan sedikit esensi darah. 2 hari kemudian, roh suci tanah leluhur akan datang ke Paviliun 4 Phoenix untuk membahas masalah ini, dan setelah hasilnya keluar, saya akan kembali untuk memberi tahu Anda. Pada saat itu, saya akan membawa Anda ke Siling Demon Land, sehingga Anda dapat beristirahat dengan baik selama 2 hari ke depan. Siling Demon Land. Yang Kai mengangkat alisnya, apakah ini tempat segelnya? Azure Luan mengangguk, situasi di Siling Land telah diturunkan dari zaman kuno, dan sekarang segelnya agak longgar, tetapi kami tidak dapat mendeteksi ki iblis darinya, dan kami tidak tahu mengapa itu disebut Siling Demon Land. Mungkin setelah bertahun-tahun, hal mengerikan di dalam segel telah benar-benar hancur. Bahkan jika memang ada semacam ki iblis, roh suci di tanah leluhur tidak takut akan hal itu, bagaimana mungkin ki iblis belaka bisa menolaknya? Selama 2 hari berikutnya, Yang Kai dan Xialin Lang masih dalam pemulihan. 2 hari kemudian, gerbang Four Phoenix Pavilion terbuka dan aura kuat mengalir keluar, yang masing-masing mewakili roh ilahi yang kuat. Di dalam aula utama, puluhan kursi perlahan dipenuhi orang. Meskipun roh ilahi datang lebih awal dan terlambat, mereka semua diam-diam menemukan tempat yang cocok untuk duduk. Di 4 kursi teratas, Azure Luan dan 3 wanita lainnya berbaris. Yang Kai duduk tepat di bawah tangan kiri mereka, matanya terfokus. Setiap roh ilahi yang masuk akan memandangnya dengan penuh minat, sesekali menunjukkan ekspresi penasaran. Bagi banyak roh ilahi yang telah tinggal di tanah leluhur sejak lahir, klan naga sangat langka, dan mereka hanya pernah mendengarnya tetapi tidak pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Duduk di seberang Yang Kai adalah Kun Ao dari klan Kun, matanya sesekali menyapu, tidak menyembunyikan niat membunuhnya sama sekali. Vena naga di tubuh Yang Kai juga mulai bergerak. Kebencian dari kedalaman garis keturunannya adalah warisan kuno, dan bahkan setelah ribuan tahun, selama garis keturunan mereka tetap ada, itu tidak akan pernah terselesaikan. Dari roh ilahi ini, setengah dari mereka sebanding dengan tahap Open Heaven Orde ke-8 sementara sisanya berada di tahap Open Heaven Orde ke-7. Jelas, mereka semua adalah roh ilahi dewasa. Ni Ming juga datang. Bagaimanapun, dia sekarang adalah anggota tanah leluhur. Segel Siling Demon Land terkait dengan pertumbuhan ahli warisnya, jadi dia tidak punya pilihan selain datang. Namun, dia tidak mengatakan apapun kepada Yang Kai. Pertama-tama, ini bukan tempat yang tepat, dan kedua, dengan perlindungan Paviliun 4 Phoenix, meskipun ada banyak roh ilahi di sini hari ini, mereka tidak akan membahayakan Yang Kai. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, aula utama sudah penuh dengan perwakilan dari setiap ras roh ilahi. Mata indah Azure Luan menyapu kerumunan dan berkata,
karena semua orang telah tiba, mari kita mulai diskusi kita. Petik 2. Kun Ao menyeringai, tidak perlu membahas masalah segel. Setelah menunggu bertahun-tahun, klan naga akhirnya muncul di tanah leluhur. Jika kita melewatkan kesempatan ini, siapa yang tahu berapa lama kita harus menunggu kesempatan berikutnya? Mengapa kita semua tidak memperjelas pendirian kita? Minoritas akan mematuhi mayoritas, bagaimana menurutmu, Azure Luan? Mata Azure Luan terkulai, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk sedikit. Dengan hal-hal yang telah mencapai titik ini, dia sudah siap secara mental untuk situasi yang berkembang, jadi tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Kun Ao tersenyum dan berkata, bagus, semua orang di sini tahu tentang segel Sealing Demon Land, jadi tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Apakah Anda ingin mempertahankan segel atau mengambil risiko kecil untuk memecahkannya, memungkinkan kekuatan tanah leluhur untuk sekali lagi mengisi dunia ini, memungkinkan keturunan kita untuk mereproduksi tanpa ada masalah, tidak ada yang akan memaksa Anda untuk melakukannya. Klan Kun saya telah mencoba untuk membuka segel selama bertahun-tahun untuk mencapai tujuan ini, semua orang di sini telah menyaksikannya sendiri. Mereka yang mau maju dan mundur dengan klan Kun saya, tolong sebutkan posisi Anda. Petik 2. Saya setuju untuk membuka segelnya. Duduk di sebelah Kun Ao, Taowu terkekeh. Saya setuju. Bian dengan cepat menjawab. Sepakat, sepakat, koma. Di dalam aula, serangkaian suara terdengar. Meskipun masih ada beberapa roh ilahi yang belum menyatakan pendiriannya, kebanyakan dari mereka telah setuju untuk membuka segel. Kun Ao mengangguk puas dan berbalik untuk melihat Azure Luan, orang-orang di tanah leluhur setia. Azure Luan, Paviliun 4 Phoenix Anda tidak perlu menghentikan kami kali ini, kan? Azure Luan dengan ringan berkata, karena semua orang berpikir lebih baik membuka segel, For Phoenix Pavilion secara alami tidak akan mengatakan apa-apa. Mari kita pecahkan segelnya. Aku menunggumu mengatakan itu, Kun Ao tertawa. Tapi sebelum itu, Paviliun 4 Phoenixku punya permintaan. Azure Luan tiba-tiba melirik Kun Ao. Kun Ao berkata, jika kamu berkata begitu. Azure Luan menunjuk Yang Kai dan berkata, ketika masalah segel diselesaikan, saya ingin mengirimnya pergi. Tidak ada yang diizinkan untuk membahayakan hidupnya, tidak ada yang diizinkan untuk menghentikannya. Ketika dia mengatakan ini, dia hanya menatap Kun Ao, jelas berbicara kepadanya. Lagi pula, meskipun ada banyak roh ilahi di tanah leluhur, satu-satunya yang memiliki dendam dengan klan naga adalah klan Kun. Selama Kun Ao setuju, Yang Kai tidak akan berada dalam bahaya. Siapa di antara roh ilahi lainnya yang begitu bebas membunuh klan naga? Klan naga memang telah meninggalkan tanah leluhur untuk waktu yang lama, tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan kembali? Pada saat itu, bukankah mereka akan ditangani nanti? Kun Ao mengangguk siap, jangan khawatir, saya berurusan dengan dia hanya untuk masalah segel. Saya, Kun Ao, adalah master yang hebat, jadi saya tidak perlu repot dengan junior. Petik 2. Ingat apa yang kamu katakan. Azure Luan mengangguk ringan. Kun Ao berdiri dan berkata, sudah bertahun-tahun, jarang roh suci tanah leluhur bekerja sama. Mengapa kita tidak pergi ke Sealing Demon Land sekarang? Azure Luan melirik Yang Kai dan dia mengangguk, aku baik-baik saja. Azure Luan berkata, kalau begitu ayo pergi. Petik 2. Banyak roh ilahi bangkit, dan sesaat kemudian, seberkas cahaya melesat melintasi langit dan terbang ke kejauhan. Yang Kai dikelilingi oleh Azure Luan dan yang lainnya, dan saat mereka bergegas, Azure Luan mengingatkannya, segel itu terbentuk dari kekuatan garis keturunan seseorang, jadi jika Anda ingin menghancurkannya, Anda harus mengkonsumsi esensi darah Anda sendiri. Lakukan yang terbaik, jangan serakah dan coba maju sembarangan dan merusak fondasimu. Junior akan ingat, Yang Kai mengangguk, Sealing Demon Land terletak di tepi tanah leluhur. Semakin dekat dia ke Sealing Demon Land, semakin Yang Kai bisa merasakan bahwa kekuatan aneh di dunia telah meningkat. Kekuatan ini sangat membantu kultivasi roh ilahi. Itu adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh tanah leluhur dan sulit ditemukan di dunia luar. Belum lagi Yang Kai, yang baru saja tiba di sini, bahkan roh ilahi yang telah lama tinggal di sini tidak dapat mengetahui apa kekuatan ini, tetapi itu sebenarnya terkait dengan pertumbuhan dan reproduksi semua roh ilahi. Peningkatan kekuatannya tidak besar, mungkin karena segelnya telah melonggar dan kekuatan tanah leluhur telah bocor. Kira-kira setengah hari kemudian, Yang Kai melihat formasi besar berdiri di kejauhan, fondasinya menjulang ke awan, dan formasi yang terlihat dengan kasat mata di tanah terkondensasi menjadi pola yang rumit. Pada saat ini, di dalam arai penyegelan, ada beberapa sosok. Sosok-sosok ini dari segala bentuk dan ukuran, beberapa dari mereka adalah binatang sementara yang lain adalah manusia.
Yang Kai menoleh dan sedikit terkejut. Hong Hu yang paling dekat dengannya menjelaskan, karena kekuatan tanah leluhur Siling Demon Land sedikit lebih padat, banyak junior kami suka berkultivasi di sini. Saudariku dan aku bertarung dengan banyak roh ilahi di sini di masa lalu. Yang Kai menatapnya dengan heran. Hong Hu tersenyum, siapa yang tidak pernah muda sebelumnya? Petik 2. Yang Kai tidak bisa menahan tawa, tetapi di sisi Siling Demon Land, saat ini ada dua roh ilahi muda yang bertarung dalam bentuk aslinya. Itu mungkin seperti yang Hong Hu katakan, untuk merebut sebidang tanah untuk berkultivasi. Ada lebih banyak roh ilahi muda yang menonton dan bersorak, membuat pemandangan itu cukup hidup. Namun, pada saat ini, pertarungan ini tidak bisa lagi dilakukan. Roh ilahi dari generasi yang lebih tua tiba dengan cara yang muluk-muluk, menyebabkan generasi yang lebih muda menoleh dengan terkejut. Junior, enyahlah. Kun Ao, yang memimpin kelompok itu, melambaikan tangannya dengan tidak sopan dan sepasang sayap besar tiba-tiba muncul, menutupi langit dan bumi saat angin kencang menyapu. Junior dan roh ilahi yang berkumpul di bawah berteriak saat mereka tersapu. Beberapa pasang mata menatap Kun Ao dan Kun Ao berkata dengan arogan, apa yang kamu lihat? Ada juga junior Kun klan saya di sana, raja ini memperlakukan mereka dengan setara. Apakah ada masalah? 4709. Di tanah leluhur, klan Kun dan klan Phoenix keduanya adalah klan besar dengan kekuatan yang kuat dan banyak klan roh ilahi biasa tidak mampu memprovokasi mereka. Semua orang melihat tindakan Kun Ao tadi. Meskipun dia telah menggunakan teknik rahasia untuk menyapu banyak generasi muda, kendalinya sangat bagus dan dia tidak berniat menyakiti mereka. Karena itu, orang-orang ini hanya memelototinya dengan tajam sebelum dengan cepat menarik pandangan mereka. Semua mata tertuju pada Azure Luan, Yang Kai, dan yang lainnya, dipenuhi dengan antisipasi. Apa yang harus kita lakukan? Yang Kai bertanya. Azure Luan berkata, kamu harus berdiri di tengah siling arai dan bekerja sama dengan kami nanti. Yang Kai mengangguk, dan di bawah pengawasan semua orang, dia melintas ke tengah arai penyegelan raksasa. Arai 4 arah. 3 Yuan Chu, Yue Zuo, dan Hong Hu mengangguk, dan pada saat berikutnya, 4 sosok muncul di 4 sudut barisan besar. Detik berikutnya, roh ilahi yang agung memenuhi udara saat teriakan yang jelas memenuhi udara. Cahaya biru, ungu, kuning, dan putih melintas saat keempat wanita itu berubah menjadi bentuk aslinya. Masing-masing dari 4 klan Phoenix raksasa memiliki tubuh setinggi tidak kurang dari 1000 zang. Mereka mengepakkan sayapnya dan berteriak keras, menyebabkan angin kencang bertiup dan membuat pasir dan batu berterbangan. Yang Kai terpesona oleh pemandangan ini. Meskipun dia telah melihat bentuk sebenarnya dari klan Phoenix sebelumnya, dia belum pernah melihat yang begitu besar dan kuat. Saat tekanan mengerikan ini menyebar, bahkan jika itu tidak ditujukan padanya, itu masih membuat tubuhnya terasa berat. Raungan sengit terdengar saat 4 aliran Blood Essence terbang keluar dari mulut Azure Luan dan yang lainnya, berhamburan ke siling arai. Dalam sekejap, arai mulai bersenandung dan kekosongan bergetar. Yang Kai tidak bisa menahan raungan saat kepala naga emas muncul di belakangnya dan menembus tubuhnya. Pada saat berikutnya, tubuhnya membengkak dan tangannya berubah menjadi cakar naga. Sisik naga menutupi tubuhnya dan 2 tanduk naga menonjol dari dahinya. Di belakangnya, ekor naganya bergoyang dan janggutnya berkibar. Sosok kecil itu tiba-tiba berubah menjadi lebih dari 300 zang. Di sisi lain, roh ilahi di sekitarnya mengerutkan kening. Mereka semua mengira Yang Kai adalah naga berdarah murni, tetapi apa yang mereka lihat di depan mereka hanyalah setengah naga setengah manusia. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa garis keturunan Yang Kai tidak seperti yang mereka bayangkan. Dengan garis keturunan seperti itu, apakah ada harapan untuk memecahkan segel? Namun, sekarang setelah panah itu dicabut, mereka hanya bisa menekan keraguan di hati mereka dan diam-diam mengamati. Di dalam siling arai, kekuatan naga Yang Kai melonjak saat darah di dada dan perutnya bergolak saat dia meludahkan seteguk esensi darah. Arai roh awalnya telah diaktifkan oleh esensi darah Azure Luan dan yang lainnya, tetapi sekarang darah naga Yang Kai telah dituangkan ke dalamnya, itu bahkan lebih cerah. Di dalam arai roh, garis menyala satu demi satu. Garis keturunan naga dan Phoenix yang telah tersebar di dalamnya tampak hidup saat mereka berkeliaran. Seiring waktu berlalu, gambar pintu besar tiba-tiba muncul di atas arai roh. Pintu ini berdiri tegak di antara langit dan bumi, megah dan besar. Banyak roh ilahi memasang ekspresi gembira saat mereka melihat ke atas. Siling Demon Land bukanlah area terlarang. Generasi muda roh ilahi semua suka berkultivasi di sini, dan banyak generasi roh ilahi yang lebih tua datang untuk menyelidiki, tetapi tidak peduli siapa itu, mereka tidak pernah menemukan jejak gerbang ini. Namun,
Pada saat ini, ketika garis keturunan naga dan phoenix bertemu, pintu ini muncul. Dengan kata lain, segel ini benar-benar bisa rusak. Pembatasan yang telah mengganggu roh ilahi tanah leluhur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda kehancuran, jadi bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat. Seiring waktu berlalu, pintu raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi menjadi lebih kokoh, seolah-olah benar-benar ada. Namun, siapapun dapat mengatakan bahwa pintu ini bukanlah entitas fisik, tetapi manifestasi energi, bentuk sebenarnya dari segel. Di balik gerbang itu adalah rahasia tanah leluhur yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun. Setelah setengah jam, cahaya dari arai roh secara bertahap meredup, tetapi pintunya masih tidak menunjukkan tanda-tanda terbuka. Kun Ao berteriak, "Azure Luan, itu tidak cukup." Ketika Azure Luan mendengar ini, dia dan yang lainnya memuntahkan esensi darah mereka. Hal yang sama berlaku untuk Yang Kai, yang berdiri di tengah arai roh. Cahaya yang awalnya redup dari arai roh mulai bersinar sekali lagi, dan dari dalam arai roh, dua kekuatan mulai terjalin, menyebar seperti tanaman merambat menuju pintu tebal. Kedua kekuatan ini jelas dirasakan oleh banyak roh ilahi, mereka adalah garis keturunan klan naga dan phoenix. Seolah-olah sepasang tangan tak terlihat mendorong pintu yang berat itu hingga terbuka, menyebabkannya berderit saat perlahan dibuka. Mata Kun Ao dan roh ilahi lainnya berkilat saat mereka menatap lekat-lekat. Kekuatan yang sangat murni merembes keluar dari celah di pintu. Ini adalah kekuatan tanah leluhur, tetapi tidak ada roh ilahi yang pernah merasakan kekuatan yang begitu kaya selama bertahun-tahun, jadi ketika mereka diselimuti olehnya, mereka tidak bisa menahan perasaan hangat. Yang Kai, yang berada di tengah arai roh, bisa dengan jelas merasakannya. Di bawah stimulasi energi ini, dia bisa merasakan vena naganya mendidih dan garis keturunannya menjadi lebih murni dengan kecepatan yang bisa dia rasakan. Perubahan yang paling jelas adalah bahwa tubuhnya yang besar, yang telah mencapai batasnya, sekali lagi tumbuh, darah di tubuhnya melonjak seperti sungai yang menderu. Pembukaan pintu yang berat itu sangat lambat, dan setelah 1 jam, lebarnya hanya 3 jari. Jika mereka ingin memecahkan segel ini, mereka jelas membutuhkan lebih banyak garis keturunan naga dan phoenix. Azure Luan dan yang lainnya dan Yang Kai sekali lagi memaksa blood essence mereka untuk mengaktifkan kekuatan Great Arai. Setelah 3 hari, sebagian besar pintu telah dibuka dan segelnya rusak. Namun, Yang Kai tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Melanggar segel ini mengharuskan dia untuk mengkonsumsi banyak dari esensi darahnya sendiri, yang terlalu merusak vitalitasnya. Dibandingkan dengan Azure Luan dan yang lainnya, garis keturunan aslinya hanya pada tingkat naga muda, jadi meskipun itu cukup murni, itu tidak dapat menahan terlalu banyak konsumsi. Terlebih lagi, Azure Luan dan yang lainnya bekerja bersama, tetapi dia hanya 1 orang, jadi konsumsinya 4 kali lipat dari Azure Luan dan yang lainnya. Pada saat ini, wajahnya pucat dan bahkan sosoknya yang besar tampak di ambang kehancuran. Kun Ao juga memperhatikan ini, dan dari waktu ke waktu, dia akan melirik pintu tebal dan kemudian melihat Yang Kai, cahaya aneh melintas di matanya. Azure Luan berteriak, "Kun Ao, singkirkan pikiran picikmu. Jika sesuatu terjadi padanya, For Phoenix Pavilion saya pasti tidak akan membuka segel ini." Petik 2. Mata Kun Ao berkedut saat dia terkekeh. "Azure Luan, kamu terlalu khawatir. Aku hanya sedikit khawatir bocah kecil ini tidak akan bisa bertahan. Karena kamu bilang begitu, aku yakin dia tidak akan punya masalah." Petik 2. Dia memang telah membuat beberapa rencana barusan. Jika Yang Kai tidak bisa bertahan sampai saatnya tiba untuk membuka segel, dia bisa dengan mudah membunuhnya. Bagaimanapun, dalam situasi saat ini, selama dia memiliki cukup garis keturunan klan naga, dia bisa membuka segelnya. Adapun apakah klan naga yang telah mengorbankan garis keturunan mereka hidup atau mati, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, karena Azure Luan telah memberinya peringatan seperti itu, Kun Ao hanya bisa menyingkirkan pikiran piciknya. Jika dia membunuh ras naga ini dan orang-orang dari For Phoenix Pavilion menolak untuk mengambil tugas ini, semua usahanya akan sia-sia. Azure Luan memandang ke arah Yang Kai dengan prihatin, "Kamu harus pulih dulu, jangan terburu-buru." Yang Kai mengangguk diam-diam dan duduk di dalam Great Arai, diam-diam mengedarkan teknik misteriusnya untuk melahap kekuatan tanah leluhur yang bocor dari segelnya. Saat daging dan darahnya menggeliat, garis keturunannya terus menjadi lebih murni dan tubuh setengah naganya juga tumbuh. Setelah berubah menjadi naga selama beberapa hari, tubuhnya telah tumbuh setidaknya beberapa puluh zang. Ini hanya karena dia tidak dapat berkultivasi dengan sepenuh hati, dan segelnya belum sepenuhnya rusak. Jika dia benar-benar bisa memecahkan segelnya, bagaimana kekuatan tanah leluhur akan membantunya?
Yang Kai agak mengerti mengapa begitu banyak roh ilahi di tanah leluhur ingin membuka segel. Kekuatan tanah leluhur sangat bermanfaat bagi pertumbuhan roh ilahi. Menghadapi godaan seperti itu, tidak banyak roh ilahi yang bisa menolak. Faktanya, bahkan Asureluan dan yang lainnya tidak memiliki banyak keengganan untuk memecahkan segel. Jika tidak, mereka tidak akan banyak bekerja sama. Setengah hari kemudian, Yang Kai berdiri dan meludahkan seteguk darah esens lagi ke dalam arai roh. Pintu tebal itu sekarang lebih dari setengah terbuka, dan dengan bantuan seteguk darah naga ini, pintu itu sedikit melebar. Sehari kemudian, hal yang sama terjadi. Akhirnya, setelah 7 hari membuka segel, Yang Kai meludahkan seteguk darah naga terakhir dan cahaya dari arai roh bersinar terang, benar-benar membuka pintu yang berat. Yang Kai segera jatuh ke tanah, tubuh naga raksasanya dengan cepat menyusut saat dia berubah menjadi bentuk manusia. Asureluan dan yang lainnya juga menarik wujud asli mereka dan bergegas ke sisinya untuk membantunya berdiri. "Bagaimana keadaanmu?" Yuan Chu bertanya. Wajah Yang Kai sepucat kertas saat dia perlahan menggelengkan kepalanya. Konsumsinya cukup tinggi, tapi itu bukan masalah besar. Petik 2. Asureluan mengangguk. "Bagus kamu tidak merusak fondasimu." Mengatakan demikian, dia melihat ke arah pintu. Meskipun pintu dibuka dan energi tanah leluhur yang kaya mengalir keluar dari belakangnya, pada saat ini, semua roh ilahi berdiri diam, tidak ada dari mereka yang berjuang untuk masuk. Tidak ada yang tahu apa yang ada di balik pintu itu. Kun Ao menoleh untuk melihat ke belakang dan melihat sesosok tubuh berjalan keluar dengan ekspresi jelek. Tidak lain adalah Bright Sun Divine Monarch yang mengikuti Yang Kai dan Xia Linlang sampai ke tanah leluhur. Ketika begitu banyak roh ilahi bergegas ke sini, Raja Ilahi Matahari Terang tidak hadir, jadi tidak ada yang tahu kapan dia tiba. Di sekelilingnya, sekelompok roh ilahi sedang menatapnya. Bahkan Bright Sun Divine Monarch, yang merupakan master tahap Open Heaven Orde ke-8, merasakan kulitnya menegang. "Kun Ao, jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku." Bright Sun Divine Monarch berkata dengan sungguh-sungguh. Kun Ao tersenyum dan berkata, "Tentu saja, setelah masalah ini, Kun Yu akan mengirimmu keluar dari tanah leluhur. Di tanah leluhur, tanpa perlindungan roh ilahi, Anda tidak bisa pergi." Bright Sun Divine Monarch mendengus dingin. Jika dia tidak ingin meninggalkan tanah leluhur, bagaimana dia bisa menyetujui permintaan Kun Ao? Namun, sekarang dia tinggal di bawah atap orang lain, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Mengangkat matanya untuk melihat ke pintu yang tebal, Bright Sun Divine Monarch mengedarkan kekuatannya dan melayang ke langit sebelum menghilang ke dalam. Melihat pemandangan ini, bagaimana mungkin roh ilahi yang hadir tidak tahu bahwa Kun Ao meminta Raja Ilahi Matahari Terang untuk mengintai jalan. Bright Sun Divine Monarch adalah kultivator tahap Open Heaven Orde ke-8, jadi bahkan jika ada semacam bahaya di dalam, dia setidaknya bisa kembali dengan beberapa informasi yang berguna. Banyak roh ilahi menunggu dalam diam. Dalam waktu kurang dari 1 dupa, Bright Sun Divine Monarch kembali dari gerbang utama, tetapi pada saat ini, wajahnya sangat pucat dan kekuatannya sangat kacau, seolah-olah dia telah menderita pukulan besar. 4710. Di bawah pengawasan banyak roh ilahi, mereka melihat Bright Sun Divine Monarch bergegas keluar dari siling Demon Land, wajahnya pucat dan auranya kacau, kulitnya yang terbuka menunjukkan jejak sisik yang samar, bahkan kuku di tangannya tumbuh dengan cepat. Transformasi monster. Asureluan berdiri di sebelah Yang Kai berteriak. Tanah leluhur adalah asal mula semua roh ilahi di dunia. Ada energi yang sangat istimewa di sini yang sangat membantu pertumbuhan roh ilahi. Namun, kekuatan semacam ini bisa berakibat fatal bagi makhluk yang bukan roh ilahi. Asureluan telah menyebutkan ini kepada Yang Kai sebelumnya, sebagian besar orang yang tinggal di tanah leluhur adalah roh ilahi atau mereka yang memiliki garis darah roh ilahi. Kultivator ras manusia murni tidak bisa tinggal lama di tanah leluhur. Begitu kekuatan tanah leluhur menyerbu tubuh mereka, ada kemungkinan besar itu akan menghasilkan konsekuensi yang sangat buruk, dan itu adalah transformasi monster. Namun, Bright Sun Divine Monarch adalah kultivator tahap Open Heaven Orde ke-8, jadi kekuatannya sangat kuat. Setelah memasuki siling Demon Land selama kurang dari 1 batang dupa, dia sebenarnya telah terkorosi oleh kekuatan leluhur Land, menunjukkan tanda-tanda transformasi monster. Orang hanya bisa membayangkan betapa kayanya kekuatan tanah leluhur di dalam siling Demon Land, sampai pada titik di mana bahkan seseorang seperti Bright Sun Divine Monarch tidak dapat menolaknya. Karena itu, melihat Bright Sun dalam keadaan yang menyedihkan, sebagian besar roh ilahi tidak terkejut, melainkan senang. Semakin kaya kekuatan siling Demon Land, semakin bermanfaat bagi mereka. Ada apa di dalam? Kun Ao memandang Bright Sun dan bertanya. Saat Bright Sun melawan kekuatan korosif dari tanah leluhur,
dia menggelengkan kepalanya dan berkata, di dalamnya terlalu besar, jadi sulit untuk menyelidiki semuanya. Tetapi seharusnya tidak berbahaya bagimu dan roh ilahi lainnya. Kun Ao, aku harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Sebelum memasuki Siling Demon Land, meskipun kekuatan leluhur terus merusaknya, dengan kemampuannya, dia dapat dengan mudah melawannya. Sekarang dia telah jatuh ke dalam keadaan seperti itu, jika dia tidak bergegas dan pergi, gejala transformasi monsternya tidak akan dapat diubah dan dia pasti tidak akan menjadi manusia atau monster. Kun Ao menatapnya dalam-dalam, seolah ingin melihat apakah dia berbohong. Setelah beberapa saat, dia berteriak, Kun Yu. Pemuda berjubah putih yang telah bertarung dengan Yang Kai beberapa kali sebelum melintas. Kirim dia pergi. Kun Ao melambaikan tangannya. Meskipun dia agak sombong, dia bukan orang yang mengingkari janji. Ya. Kun Yu menerima perintah itu dan mengulurkan tangannya ke arah Bright Sun Divine Monarch. Bright Sun dengan dingin mendengus dan berbalik untuk pergi, tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Namun, sebelum dia pergi, dia melirik Yang Kai dengan tatapan aneh di matanya. Dia datang ke sini karena musim semi dunia, dan telah mengejar Yang Kai sampai ke tanah leluhur ini, tetapi sekarang, dia tidak hanya gagal mendapatkan mata air dunia, dia bahkan menyebabkan masalah bagi dirinya sendiri. Sekarang Yang Kai telah jatuh ke tanah leluhur, bahkan tidak perlu memikirkan musim semi dunia. Identitas individu klan naga saja sudah cukup untuk membuat Bright Sun sangat ketakutan. Jika dia tahu bahwa Yang Kai adalah anggota klan naga, bagaimana dia bisa terlibat dalam kekacauan ini? Setelah Kun Yu mengantar Bright Sun Divine Monarch pergi, Kun Ao menatap pintu besar dengan tatapan membara dan menyeringai, apa yang semua orang katakan. Petik 2. Bright Sun Divine Monarch kembali dengan selamat dan setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya di dalam, banyak roh ilahi mulai bergerak gelisah. Namun, karena klan Phoenix dan klan Kun tidak mengambil tindakan apapun, tidak pantas bagi mereka untuk bertindak tanpa malu-malu. Azure Luan berkata, sejak segel telah dibuka, mari masuk dan melihatnya. Kun Ao tersenyum dan berkata, kalau begitu raja ini akan pergi ke depan dan mencari jalan untuk semua orang. Mengatakan demikian, dia melambaikan tangannya dan memimpin semua master klan Kun ke gerbang utama dan menghilang. Ketika roh ilahi lainnya melihat ini, bagaimana mereka bisa menahan diri? Satu demi satu, mereka mengikuti yang lain. Dalam sekejap mata, hanya klan Phoenix yang tersisa. Azure Luan menatap Yang Kai dan bertanya, bagaimana kabarmu? Petik 2. Yang Kai menggelengkan kepalanya, tidak ada yang serius. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Jika Anda ingin pergi, saya dapat meminta seseorang mengirim Anda keluar dari tanah leluhur. Petik 2. Yang Kai menatap pintu yang disegel, saya ingin masuk dan melihatnya. Azure Luan mengangguk, kamu telah berkontribusi besar dalam membuka segel, jadi tidak ada salahnya masuk untuk melihatnya. Namun, Anda harus mengikuti kami dan tidak bertindak sendiri. Petik 2. Junior berterima kasih kepada senior. Yang Kai mengangguk. Azure Luan kemudian memimpin kelompok master klan Phoenix ke pintu tertutup. Begitu dia melangkah ke Siling Demon Land, dunia yang luas memenuhi visinya. Sebenarnya, dunia ini tidak jauh berbeda dari tanah leluhur, tetapi kekuatan yang mengalir melaluinya sangat kaya. Semua anggota klan Phoenix tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil napas dalam-dalam, dan di bawah rangsangan kekuatan ini, teriakan yang jelas terdengar saat Phoenix satu demi satu mengambil bentuk aslinya dan melebarkan sayapnya. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk merilekskan tubuh dan pikirannya, tiba-tiba merasa seperti dia adalah seorang pengembara yang telah kembali ke rumah setelah bepergian selama bertahun-tahun. Tubuhnya yang semula lemah juga mendapatkan kembali banyak vitalitas, seluruh tubuh dan pikirannya dipenuhi dengan kepuasan. Masih tanah leluhur. Azure Luan melihat sekeliling dan bergumam. Dia telah tinggal di tanah leluhur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia secara alami memiliki pemahaman tentang situasi tanah leluhur. Dunia di balik pintu tertutup itu sebenarnya masih tanah leluhur, tidak berbeda dengan dunia luar. Yuan Chu merenung sejenak sebelum bertanya, di zaman kuno, klan naga dan Phoenix memisahkan tanah leluhur. Apakah mereka mengubah tempat ini menjadi Siling Demon Land? Yue Zuo mengangguk dan berkata, seharusnya begitu, jika tidak, tidak ada cara untuk menjelaskannya. Petik 2. Tanah leluhur telah dibagi menjadi dua bagian di era yang sangat kuno. Salah satunya adalah di mana berbagai ras roh ilahi telah hidup dan berkembang biak selama bertahun-tahun, sementara yang lainnya adalah Siling Demon Land. Tidak heran Siling Demon Land mampu memancarkan energi leluhur yang begitu murni, karena tempat ini adalah bagian darinya. Setengah dari tanah leluhur di luar, karena berbagai alasan yang tidak terduga,
telah menjadi lebih lemah, menyebabkan reproduksi dan kelangsungan hidup berbagai ras roh ilahi menjadi masalah. Namun, tanah leluhur tempat Sealing Demon Land berada masih utuh dan dipenuhi dengan kekuatan misterius. Sebelumnya, ketika Bright Sun Divine Monarch datang dan kembali, dia mengatakan bahwa tempat ini sangat besar, tetapi tidak ada yang mengerti. Lagi pula, itu hanya tanah tertutup, jadi seberapa besar itu? Sekarang, sepertinya itu memang sangat besar. Itu awalnya adalah bagian dari tanah leluhur, tetapi telah dipotong di zaman kuno. Adapun roh ilahi dari berbagai ras yang telah memasuki tempat ini sebelumnya, mereka semua telah menghilang. Jelas, mereka telah masuk untuk menyelidiki situasinya. Jika benar-benar tidak ada bahaya di sini, maka kita tidak perlu khawatir tentang masa depan roh ilahi tanah leluhur, kata Hong Hu lembut. Kekuatan misterius itu begitu kaya sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan roh ilahi dari berbagai ras. Jika Phoenix Pavilion pindah ke tempat ini, bocah-bocah kecil itu mungkin bisa hidup sehat. Karena ini adalah Sealing Demon Land, pasti ada semacam bahaya yang tidak kita ketahui. Mari kita selidiki dulu. Azure Luan tetap waspada. Di bawah komandonya, Yuan Chu, Yue Zuo, dan Hong Hu masing-masing membawa beberapa anggota klan mereka pergi sementara dia memimpin Yang Kai untuk bertindak bersama. Sepanjang jalan, tidak ada yang aneh. Menoleh untuk melihat Yang Kai ragu-ragu, Azure Luan tersenyum dan berkata, jika ada sesuatu yang ingin kamu tanyakan, jangan ragu untuk bertanya. Anda juga anggota klan naga dan memiliki hubungan yang mendalam dengan klan Phoenix saya, jadi tidak perlu menahan diri. Yang Kai tersenyum dan berkata, Senior, saya punya banyak teman yang memiliki garis darah roh ilahi, tetapi karena tempat kelahiran mereka cukup jauh, mereka tidak dapat berkultivasi, jadi bahkan sekarang mereka tidak dapat memecahkan masalah untuk meningkatkan garis keturunan mereka. Setelah masalah ini, saya ingin membawa mereka ke tanah leluhur. Tempat ini akan sangat membantu pertumbuhan mereka, jadi saya ingin tahu apakah roh ilahi akan menolak. Petik 2. Azure Luan berkata, semua roh ilahi memiliki kualifikasi untuk memasuki tanah leluhur karena ini adalah tempat di mana semua roh ilahi berasal. Jika Anda datang ke sini, orang lain akan datang juga. Bahkan jika Mimeng memasuki tanah leluhur 100 tahun yang lalu, tidak ada yang akan mengatakan hal buruk tentang dia. Yang Kai menjawab, Mimeng senior sangat kuat. Petik 2. Azure Luan tersenyum, itu benar, apakah temanmu tidak kuat? Menurut perintah roh ilahi, mereka semua masih muda. Yang terpenting, ada banyak anggota klan naga di antara mereka. Petik 2. Azure Luan mengerti, klan naga dan klan Kun adalah musuh bebuyutan. Jika sekelompok naga muda benar-benar datang ke tanah leluhur, klan Kun mungkin tidak hanya duduk dan menonton. Pada saat itu, bagaimana roh ilahi muda itu bisa menolak? Setelah hening sejenak, dia berkata, biarkan mereka datang ke Pavilion 4 Phoenix saya. Dengan klan Phoenixku yang menjaga mereka, klan Kun tidak akan bertindak sembarangan. Petik 2. Terima kasih banyak, senior. Yang Kai membungkuk. Azure Luan melambaikan tangannya, ini bukan masalah besar, tetapi jika mereka tidak ingin orang lain datang mencari masalah, mereka harus menjadi lebih kuat. Petik 2. Yang Kai mengangguk, saya akan memberitahu mereka untuk bekerja keras pada kultivasi mereka. Saat mereka berbicara, sebuah pohon besar tiba-tiba muncul di depan mereka berdua. Cabang dan daun pohon ini lebat, dan di antara dedaunan yang rimbun, ada beberapa buah berwarna-warni. Aroma aneh memenuhi udara. Keduanya memasang ekspresi terkejut saat mereka berhenti di bawah pohon besar. Yang Kai tidak bisa mengenali buah apa ini, tetapi dia samar-samar bisa merasakan bahwa itu berguna baginya. Alis Azure Luan berkerut, dan setelah beberapa saat, dia sepertinya mengingat sesuatu. Mengangkat tangannya, dia mengambil buah roh dan dengan hati-hati memeriksanya sebelum berseru, buah roh leluhur. Sebenarnya ada buah roh leluhur di sini. Petik 2. Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah barang ini bagus? Azure Luan menarik napas dalam-dalam dan berkata, untuk semua roh ilahi, ini adalah harta yang luar biasa. Anda juga tahu bahwa tanah leluhur dipenuhi dengan semacam kekuatan misterius yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan kultivasi roh ilahi. Alasan mereka ingin membuka Sealing Demon Land kali ini adalah karena kekuatan leluhur terus melemah dan mereka ingin mencari jalan keluar. Petik 2. Yang Kai mengangguk. Kekuatan misterius tanah leluhur, kami menyebutnya kekuatan spiritual leluhur. Buah roh leluhur ini mengandung sejumlah besar kekuatan spiritual leluhur murni, hampir terkondensasi dari kekuatan spiritual leluhur. Petik 2. Ekspresi Yang Kai berubah. Azure Luan melanjutkan, pada zaman kuno, tanah leluhur tempat kita tinggal juga memiliki buah roh leluhur. Namun, karena kekuatan spiritual leluhur terus melemah, buah roh leluhur menjadi punah.
Saya tidak berharap mereka masih ada di tempat ini adalah pertama kalinya saya melihatnya setelah sekian lama. Petik 2. Menatap pohon itu, dia berkata, masih ada 8 buah, petiklah. Petik 2. Yang Kai dengan cepat mengangguk dan pergi, kembali beberapa saat kemudian dengan 4 buah di masing-masing tangan. Azure Luan juga menyerahkan yang ada di tangannya, ambil ini juga. Yang Kai tercengang. Dia secara alami menginginkan sesuatu yang sebagus buah roh leluhur, tetapi dia tidak menyangka bahwa Azure Luan akan memberinya semua buah, jadi dia tiba-tiba bertanya, "Senior, bagaimana kalau kita membaginya secara merata?"